Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengan segala nikmatnya seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan sampai dengan hari ke-20 ini, dari bacaan Al-Quran kita, sholat kita, kemudian sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat dan juga kepada umat beliau sampai datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa apa yang ulun sampaikan berkaitan dengan peringatan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara salat. Karena disebutkan di dalam sebuah syair, faman lam ya'rif asyarra anil khairi yaqa'u fih. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka orang tersebut akan terjatuh kepada keburukan. Maka akan kita sampaikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita perhatian, sehingga dengan itu kita menjauhi perkara-perkara tersebut, perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, pada pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam kita sholat seperti sifat sholatnya orang munafik, yang mereka ketika sholat malas di dalam menegakkan sholat, ya, dikarenakan niat mereka yang tidak ikhlas. Mereka mengerjakan sholat hanya karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Makanya mereka kalau sholat yang enggak dilihat manusia, mereka enggak sholat. Seperti sholat isya, kemudian sholat subuh, maka orang-orang munafik tidak sholat, karena tidak ada manusia yang melihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peringatan, ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang sholat juga, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ma'un. Ya, insya Allah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Artinya celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang sholat akan mendapatkan apa? Celaka. Kenapa bisa? Karena mereka lalai di dalam sholatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan di dalam lanjutan surat tersebut, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang-orang yang celaka ketika mendirikan mengerjakan sholat adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah makna wail.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang mendirikan salat. Sekarang apa makna wail? Makna wail itu kembali kepada dua makna. Sebagaimana ulama-ulama tafsir mengatakan. Ini jar ulama tafsir, Pak ya. Jar ulama tafsir yang pertama, makna wail itu secara umum artinya celaka. Artinya apa? Celaka. Nah, ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa wail itu kembali kepada tiga makna. Yang pertama, al-khizyu. Al-khizyu artinya kehinaan. Kemudian yang kedua, al-azab artinya azab. Nah, yang ketiga, makna dari wail itu al-halakah, yaitu kebinasaan. Ini makna wail yang pertama. Maksud di dalam makna umum dari kata-kata celaka. Jadi kata celaka kembali kepada tiga makna. Yang pertama adalah kehinaan, kemudian azab, kemudian kebinasaan. Jadi kalau kita menafsirkan dengan makna ini berarti kehinaan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang yang sholat dia lalai dari sholatnya. Atau azab bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dalam keadaan lalai. Kemudian yang ketiga, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan lalai. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, jar ulama tafsir, makna wail itu adalah salah satu nama lembah di neraka, Pak. Waliyadzubillah. Salah satu nama lembah di neraka. Jadi orang yang mengerjakan sholat tapi dia lalai dari sholatnya, maka dia mendapatkan apa? Tempatnya di mana? Di lembah yang ada di neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi makna wail di sini kembali kepada, atau penafsirannya ada dua. Yang pertama, kembali kepada nama neraka, nama lembah di dalam neraka. Kemudian yang kedua, celaka, yang memiliki tiga makna, yaitu kehinaan, azab, dan juga kebinasaan. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa orang-orang yang lalai di dalam sholatnya? Disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Ini disebutkan oleh ulama tafsir ngaran sidin Imam Tobari. Ya, Imam Tobari. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, yang pertama yaitu orang yang mengerjakan sholat tapi di akhir waktu sholat. Misalkan orang sholat zuhur pas sudah mau masuk waktu asar. Ini disebut orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka dia dapat apa? Wail, kecelakaan atau kebinasaan, atau tempatnya nanti di lembah yang ada di dalam neraka. Itu makna sahun yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat di luar waktunya tanpa uzur yang syar'i, sibuk dengan mainan, sibuk dengan hal-hal yang melalaikan dari kehidupan dunia, sampai akhirnya inya kada sholat kecuali di waktu asar. Habis dah waktu zuhur, habis inya sembahyang di waktu
waktu asar. Nah, ini ngarannya orang-orang yang lalai. Maka inya dapat apa? Wail. Kemudian yang ketiga, makna dari sahun yaitu orang ini kadang sholat, kadang tidak sholat, tidak peduli sama urusan sembahyang. Amun ingat sholat, kada ingat kada sembahyang. Nah, maka ini disebut juga sahun, lalai dari sholatnya. Nah, kemudian nang keempat itu orang nang kada sholat sama sekali. Inya kada sembahyang sama sekali. Dari inya dilahirkan sampai balik, sampai dewasa kada pernah sholat. Nah, ini hati-hati. Karena ulama mengatakan orang yang seperti ini itu menjadi kafir. Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian di antara kita, yakni maksudnya orang-orang beriman, orang-orang muslim, dan mereka yaitu orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu adalah perkara sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Ini ujar Nabi SAW. Barang siapa nang meninggalkan sholat, perkara sholat, maka inya telah apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Inya kada pernah sembahyang. Inya tahu bahwasanya sembahyang itu wajib, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas inya. Tapi inya kada mau apa? Sembahyang. Maka inya sudah kafir. Nah, nang terakhir, makna sahun adalah orang munafik nang kalau sholat itu hendak dipuji orang. Makanya inya kalau sembahyang pas ada manusia banyak. Makanya inya sembahyang itu zuhur, asar, yang orang masih banyak. Supaya orang-orang munafik ini dilihat dia itu orang-orang bagian dari orang-orang muslim. Nah, hati-hati. Kalau ada dari kita ini yang sholat, kalau pengen dilihat, pengen dipuji oleh manusia, maka kita termasuk orang-orang sahun, lalai dari sholatnya. Nah, maka dari 5 makna sahun ini, nang barang siapa kita menggawi dari 5 sifat ini di dalam perkara sholat, maka bagi kita wail. Apa tadi wail? Kehinaan. Kemudian apa? Azab. Kemudian apa? Kesengsaraan. Entah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Atau orang nang menggawe 5 sifat ini, maka inya kena ditempatkan di lembah yang ada di neraka. Disebutkan oleh Imam Tobari bahwasanya lembah ini itu mengalir airnya nih dari nanahnya penghuni neraka jahanam, Pak. Nanahnya orang-orang penghuni neraka jahanam nang disiksa keluar nanah, habis itu ngalir ke lembah ini. Nah, karena orang yang melakukan 5 sifat ini, maka tempatnya di situ. Maka kalau inya haus, minum dari nanah itu. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, kecuali dari apa yang mengalir. Nah, waktu sudah selesai. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nang ulun sampaikan sedikit ini bermanfaat, terutama gasan ulun pribadi, kemudian gasan pian-pian seberataan. Semoga kita kawak mengamalkan sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholat kita. Allahumma amin. Sekian, wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.